Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Made Apiary. Kami akan melanjutkan kemarin yang kita membuat indukan dari ulat Hongkong. Ulangi, ulat kandang maksud saya. Jadi akan nampak seperti ini. Nah, ini sudah ada indukannya dan ini sekitar umur 2 bulan. Ya, jadi setelah kita keluar ada indukan-indukannya seperti ini. Nanti setelah 2 bulan pertama karena kita membuat indukan jadi agak lama. Nanti setelahnya tinggal 15 hari kita bisa mulai untuk memisahkan antara indukan dan anak-anaknya. Jadi untuk teman-teman silahkan ikuti terus channel ini supaya teman-teman tahu dalam proses pembuatan ulat kandang ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah subscribe channel ini dan semoga channel ini selalu akan memberikan manfaat bagi kita semua. Kali di Made Apiary. Oke teman-teman, sebelum kita memasakkan indukan dari ulat kandang ini, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah wadah. Wadah ini adalah tempat nanti pembesaran nanti, dan kemudian kita memakai saringan. Ya, saringan ini karena ini masih sederhana, kita buat juga sesederhana mungkin. Jadi teman-teman yang kekurangan dana ataupun kita bisa membuatnya, jadi sebenarnya untuk penyaringan antara indukan dan anakannya itu bisa membuat seperti jaring. Kalau enggak apapun yang bisa untuk menyaring kecil-kecil. Jadi kita pakai bahan seadanya saja supaya teman-teman bisa mengikuti cara beternak ulat kandang secara simpel atau metode sederhana. Kemudian jangan lupa untuk bahannya, kita pakai polar. Bisa juga sekam padi. Untuk teman-teman yang kalau nggak ada polar bisa memakai sekam padi, kemudian atau bekatul dan lain sebagainya yang bisa dimakan oleh atau ditempati oleh ulat kandang. Polar ini adalah dedak ataupun dari gandum bisa saja. Biasanya dijual di tempat pakan, ternak, kemudian di toko-toko online juga ada. Ternak itu ada harganya hampir ada di mana-mana. Harganya ada 4.500 sampai 5.000 tergantung tempatnya ya. Setelah semuanya siap, kita tinggal memisahkan antara indukan dan anakan nanti. Apakah anakannya banyak? Mari kita simak. Oke teman-teman, coba kita pisahkan dulu ini ya. Ini sisa-sisa makanan kenari yang kemarin sudah saya kumpulkan. Jadi sisa-sisa makanan seperti ini juga bisa bermanfaat. Ini bisa digunakan untuk sebagai makanan ulat kandang, jadi tidak ada yang berbuang sia-sia. Jadi coba kita pisahkan dulu. Apakah sudah banyak anakannya atau belum? Nah, nanti untuk di sini tinggal disaring saja. Itu diayak-ayak menggunakan saringan ataupun jaring yang teman-teman punya, tinggal diayak-ayak saja. Nanti akan terpisah sendiri antara si ulat kandang maupun dengan indukan-indukannya yang berwarna hitam itu. Kemudian ambil ulat Hongkong saja. Ulangi ulat kandangnya saja. Untuk indukannya kembalikan ke tempat semula atau kembalikan ke kandang ternak. Jadi kita pisahkan di tempat yang lain. Kita bawakan itu tempat yang tidak mudah untuk dikoyah oleh si anak-anak larva ini atau si ulat-ulat ini. Nanti yang kecil-kecil biasanya akan turun kembali, turun ke bawah. Untuk yang besar-besar atau indukan biasanya akan tertinggal jika disaring atau diayak. Kalau masalah banyak atau enggak banyak itu tergantung indukannya ya. Jadi kalau kita masih pemula jadi indukannya masih sedikit, tapi yang jelas
dengan metode seperti ini akan berhasil. Ini tinggal sisanya saja kita taruh di sini untuk melihat indukannya. Ya lumayan banyak juga ya. Inilah ternak rumahan, jadi kapasitasnya sedikit, bukan untuk diperjualbelikan tapi hanya untuk mencukupi kebutuhan kandang di rumah. Ini sangat cukup dan sangat banyak, dan bahkan bisa kita berikan kepada hewan ternak lain berupa ayam dan unggas yang lainnya. Bebek juga bisa. Ini bisa kita menempatkan kepi ini atau indukannya ini kita tempatkan di tempat semula atau wadahnya agar bisa berkembang biak kembali. Jadi kita bisa membuatnya seperti semula, kita kasih bekatul kalau mau menambahkan, kalau enggak ya cukup kita lepas liarkan kembali ke penampungannya. Tidak perlu kita kasih apa-apa lagi, tinggal kasih makanan saja setiap hari. Dan saya berikan itu makanan-makanan kering, jadi bisa dia lahap tanpa basi seperti itu. Nah ini karena saya tidak sortir antara yang besar yang kecil, saya campurkan saja. Saya tidak mengatur untuk kepentingan burungnya itu mau yang besar atau yang kecil. Jadi saya panennya itu sembarang saja, saya ambil berapapun yang ada, tidak saya sortir, langsung saya kasih burung. Dan tentunya tanpa indukannya, karena indukannya yang berwarna hitam itu sudah jadi kumbang, kita kembalikan, jadi kan tidak ikut untuk diberi makan burung. Sebenarnya kita membuat ini harganya itu tidak terlalu mahal, cukup 10.000 saja. Jadi kita masukkan ke wadah atau ke tempat pembiakan, itu tidak perlu kita apa-apakan ya, mereka akan berkembang biak dengan sendirinya. Nah setelah siap, jadi kita bisa untuk mengumpulkannya di satu tempat. Jadi dia carikan tempat yang tidak mudah dirusak atau tidak mudah dirobek seperti gambar ini. Nah di sini kita memakai kardus. Awalnya kita memakai kardus, tetapi itu tidak maksimal. Itu bisa dirobek-robek oleh ulat kandang ini, karena sifat ulat kandang itu adalah pemakan segalanya. Nah kardus ini kan terbuat dari kayu, itu bisa dia merobeknya dengan gampang, dirobek-robek, kemudian bisalah dia melarikan diri. Nah padahal di atasnya sudah ada lapisan pelicin, karena dia tidak bisa naik, jadi dia mencari celah untuk keluar dari jalan yang lain. Nah dia mencari jalan dengan cara merobek atau memakan daripada kardus-kardus yang terbuat dari kayu untuk melarikan diri atau keluar dari kandang. Nah solusinya adalah kita memakai tempat dari bahan yang lebih keras, yaitu dari aluminium ya, seperti baskom ini, saya sebutnya baskom saja. Ini terbuat dari aluminium atau dari besi, jadi mereka tidak bisa untuk menggerokotinya. Jadi mereka tidak bisa menggerokoti, tidak bisa untuk membuat lubang, dan mereka tidak bisa keluar karena bagian sisi atau tepinya itu licin dan susah untuk naik atau memanjat. Jadi sangat rekomendasi untuk memakai bahan dari yang terbuat dari besi maupun aluminium. Nah setelah selesai, kita bisa langsung memberikannya kepada burung. Kita bawa masuk ke apiari dan kita tinggal masukkan saja. Nanti berhari-hari itu akan tahan. Cukup kita kasih makanan saja, tinggal burung yang akan memilih. Simple saja, jadi ulat-ulatnya bisa makan, kemudian burung-burungnya juga bisa makan tanpa adanya kematian antara ulat yang disebabkan oleh kekurangan makanan maupun dia terkena sinar matahari berlebih dan sebagainya. Tidak ada gangguan, dan burung juga bisa makan ulat kandang yang segar dan penuh nutrisi dari makanan yang dimakan oleh ulat kandang itu. Nah jadi teman-teman, itulah tadi kisah tentang cara pembiakan atau pembibitan daripada ulat kandang secara sederhana ya, di rumah tentunya,
dengan skala kecil dengan modal yang minim, yaitu 10.000 saja awalnya, dan kita bisa menghasilkan sangat banyak dan rutin bisa dihasilkan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, terus regenerasi dan tidak mengeluarkan tempat yang banyak, sehingga untuk pengeluaran memberi pakan ekstra puding daripada burung-burung di apiari tidak terlalu berat. Kita bisa mencari ulat kandang yang mudah berkembang biak dan sangat banyak bisa kita temukan atau jumpai di lingkungan sekitar. Nah, itu saja video kita kali ini. Ayo dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video tadi agar channel ini terus berkembang dan tentunya dapat melihat video-video menarik selanjutnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.